Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Hari ini jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita yang menjadi pusat perhatian Allah kepada hamba-hambanya, karena sesungguhnya tidak ada yang dipandang Allah pada diri kita kecuali hanya keimanan, ketakwaan. Jika harta, dia maha kaya dan tidak membutuhkannya. Jika jabatan, dia maha raja dan tidak ada yang berada di atasnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah sikap orang beriman terhadap orang kafir atau non-Islam dalam ajaran agama kita. Islam sebenarnya berasal dari kata salimah, yaslimu islaman, artinya selamat, sejahtera. Jadi arti Islam itu membuat orang selamat, berserah diri kepada Allah, hidupnya sejahtera atau selamat di dunia dan di akhirat. Sifat orang Islam didefinisikan Nabi, dicirikan Nabi dengan bahasa yang singkat dan lugas. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani. Ciri orang Islam itu orang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Tidak suka mencuri, merampok, mengambil hak orang lain, dan tidak suka juga membuat hoax, memfitnah, membuat hal-hal keributan dengan lisannya. Adapun orang beriman, iman ini berasal dari kata amanah, artinya aman. Amanah itu artinya kepercayaan. Amin, kabulkan ya Allah. Di sana mengandung kita percaya kepada Allah bahwa Dia akan perkenankan doa kita. Maka orang beriman itu juga disederhanakan Nabi dengan sifatnya al-mu'min man ammanahul mu'minuna bil lisanihi wa yadihi. Ciri orang beriman itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan tangan dan lisannya. Aman orang lain, tidak terganggu dengan kehadirannya, tidak terganggu dengan kejahatan tangan dan lisannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana sikap orang beriman, orang Islam terhadap non-Islam? Maka berdasarkan makna dasar ini dan sifat ini, orang Islam itu hidupnya damai, aman. Maka di dalam Al-Quran dan hadis disebut kita tidak boleh mengganggu orang non-Islam yang terikat perjanjian damai. Sampai-sampai Nabi mengancam, man qatala ma'ahad lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang-orang non-Islam yang terikat perjanjian damai dengan Islam, maka mereka tidak diizinkan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun gak diizinkan Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau kita menggara-garai, membunuh orang non-Islam, maka mereka akan memerangi kita. Akibatnya, maka umat Islam akan banyak terbunuh. Kita yang mendahului, kita yang menjalimi. Maka dalam pandangan hadis, keadilan itu harus ditegakkan tanpa melihat agamanya. Keadilan itu lintas agama, lintas suku.
Sehingga Nabi SAW menegaskan, al-da'watul mazlum mustajabun walau kana kafiran. Doa orang-orang yang dijalimi itu dikabulkan Allah, meskipun yang berdoa meminta orang kafir. Meskipun orang kafir yang berdoa, kalau mereka terjalimi, doa mereka dikabulkan Allah. Jadi kalau umat Islam ini menjalimi orang non-Islam, orang kafir, mereka berdoa hancurkan umat Islam, Allah akan kabulkan. Begitulah umat Islam, begitulah ajaran Islam. Maka ketika Umar bin Khattab berkuasa, apa yang dia lakukan terhadap orang Yahudi? Satu waktu, coba kita lihat sikap Nabi dan sikap Umar bin Khattab. Salah satu orang Yahudi yang lemah, yang tidak memerangi Islam, Yahudi buta, setiap pagi diberikan Nabi makan, setiap pagi disuapin. Walaupun Yahudi itu dengan ketidaktahuannya caci maki terus Nabi Muhammad itu begini, dikasih Nabi makan terus. Ketika Nabi SAW wafat, lalu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa lagi amalan Rasul yang belum kucontoh? Ada satu lagi, tuh ngasih makan orang Yahudi itu tiap pagi. Tuh lihat tuh, Yahudi buta itu. Baik, maka di pagi hari berikutnya Abu Bakar memberi makan orang Yahudi. Kemudian Yahudi dicaci maki Nabi SAW. Abu Bakar makin marah, mulai emosi dia. Dikasih makannya, tapi agak kasar. Lalu orang Yahudi yang buta ini mengatakan, kayaknya yang ngasih makan aku ini beda dengan yang biasanya. Kenapa begitu? Yang biasa ngasih makan aku lemah lembut, menyuapinya ini agak kasar. Aku nggak percaya kamu sama dengan orang yang biasa ngasih makan aku. Kenapa? Siapa yang memberi makan aku? Dan ini siapa sebenarnya yang sekarang ini ngasih makan aku, nyuapin? Yang biasa memberi makan engkau, itulah orang yang setiap hari kau caci, Muhammad Rasulullah. Dan yang sekarang ini adalah temannya, Abu Bakar. Lalu orang Yahudi itu menangis meraung dan akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar. Begitulah sikap Islam. Walaupun Yahudi, Umar bin Khattab pun sama. Ketika Amr bin As mau melebarkan masjid di Mesir, dia menjadi gubernur Mesir. Sebelah masjid ada orang Yahudi, Yahudi, kami mau lebarin masjid, tanah rumahmu ini kami beli. Oh, enggak bisa, saya sudah lama tinggal di sini. Oh, enggak bisa, ini mau dilebarin, kami mau ibadah, tidak cukup lagi masjid ini untuk ibadah, sudah membludak masyarakatnya. Kalau tidak mau kami beli 10 kali lipat. Tidak bisa, aku sudah merasa nyaman di sini. Tapi Amr bin As memaksa, digusur itu rumah Yahudi yang sebelah masjid untuk pelebaran masjid. Lalu sang Yahudi melapor kepada Umar bin Khattab. Apa jawab Umar bin Khattab? Masyaallah muslimin, ambil tulang itu. Begitu diambil tulang, di garisnya lurus vertikal dan di garisnya horizontal. Lalu Yahudi heran, ini cuman ini doang pesannya untuk Amr bin As. Ya sudah, jangan tanya-tanya, kasih saja sama Amr bin As. Begitu tulang itu dikasih sang Yahudi kepada Amr bin As, Amr bin As menggeletar ketakutan. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab menggaris lurus ke atas, dari atas ke bawah, itu menyuruh, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang engkau gubernur Mesir, lalu engkau berbuat jalim sewenang-wenang, mengambil harta orang Yahudi secara paksa, walaupun pelebaran masjid. Kalau kau tidak bisa berlaku lurus adil, ku penggal lehermu. Garis lurus kiri kanan. Apa enggak menggeletar Amr bin As menerima pesan Umar bin Khattab? Lalu dikembalikan lagi tanah Yahudi, dibangunkan lagi rumahnya. Sang Yahudi mengatakan, tidak usah. Ternyata Islam itu sangat adil. Aku masuk Islam dan tanahku kuwakafkan untuk orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang diajarkan Nabi. Itulah yang diajarkan Umar bin Khattab. Maka muncullah istilah wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada musuh orang beriman kecuali orang jalim. Baik yang jalim orang Islam maupun orang yang non-Islam. Kalau berbuat jalim, musuh kita bersama. Itu prinsip. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang saya bacakan tadi dengan jelas mengatakan, Allah tidak melarang kamu. Tidak melarang kamu buat baik kepada siapa? Orang non-Islam yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu karena agamamu. Antabarru wa tuqsitu. Tidak melarang
kamu buat baik dan buat adil kepada mereka. Kenapa? Karena memang Allah mencintai, menyukai yang adil. Allah suka dengan yang keadilan, suka dengan kebaikan. Silakan buat baik. Tapi ketika umat Islam diperangi, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, mengalah, masih dikejar mau dibunuh. Sampai ke Madinah, susun kekuatan besar kaum kafir Quraisy, bunuh itu Muhammad sebelum dia kuat. Terjadilah perang Badar. Maka turunlah ayat yang sering kita dengar, qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilukum kaffah. Bunuhlah semua orang musyrik itu secara menyeluruh. Kenapa? Ada sebabnya, karena mereka memerangi, membunuh kamu secara menyeluruh. Tidak boleh berhenti. Kalau umat Islam diperangi, maka kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Diamnya kita menandakan ketiadaan iman. Marra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam tastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi fa dzalika adaful iman. Siapa melihat kejaliman, kemungkaran, apalagi terhadap orang-orang beriman, dia diam, maka sesungguhnya bisa lepas iman dari hatinya. Kenapa? Yang disuruh Nabi tahan kejaliman itu dengan apa? Dengan kekuasaan. Tidak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Doakan. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina lagi. Hari ini dalam perspektif kita bersama, umat Islam, mereka dijalimi, ditindas terus menerus. Mereka yukhrijukum, mau dikeluarkan dari daerah tanah-tanah mereka. Mereka mau dihabisi. Apakah kita harus diam? Di mana iman kita kalau kita diam? Sementara orang beriman itu kalbunian, seperti satu bangunan, seperti satu tubuh yang kalau tubuh kita, bahagian tubuh kita sakit, pasti kita akan tersakiti. Kalau rasa sakit, rasa perih tidak ada di hati, itu pertanda sebenarnya sudah lepas iman dari hati kita. Dan itu tidak boleh terjadi. Maka kita harus selalu membantu, baik dengan kekuasaan, menekan supaya agresi ini berhenti, supaya Palestina dimerdekakan, seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri kita. Dengan tegas dia mengatakan, kenapa Israel ini menjalimi, memberikan hukum kolektif? Kenapa sipil-sipil pun ikut dibunuh, rumah sakit dibom? Itu tidak boleh terjadi. Kalau perang sesama angkatan darat, ada perang dalam Islam, ada orang tua, laki-laki, orang tua, perempuan, anak-anak tidak boleh diperangi. Yang diperangi apa? Yang diperangi tentaranya, bukan sipilnya. Sipil tidak bersenjata, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Nah ini yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Dan saya melihat sepanjang yang saya tahu, mungkin saya pun tidak semuanya tahu, ternyata saudara kita yang di Hamas itu mereka tidak ada membom rumah sakit, tidak ada membunuh sipil. Yang sipil-sipil itu ternyata pasukan-pasukan Israel yang menyerang mereka dari kerumunan sipil. Bukan mereka membunuh sipil. Mereka memperlakukan sipil dengan baik, tahanan-tahanan. Karena itu ajaran Islam, ajaran Nabi kita. Ya, perang pun kita sportif. Islam itu punya akhlak. Dalam perang ada akhlaknya, ada etikanya. Dalam politik ada akhlaknya, ada etikanya. Tidak boleh menghalalkan segala cara, meskipun tujuan kita baik. Kita boleh menjalimi, meskipun tujuan kita baik. Karena kejaliman itu adalah musuh bersama, musuh dunia. Keadilan yang harus ditegakkan, mau kafir, mau muslim, keadilan itu harus ditegakkan. Tidak pandang bulu, tidak pandang agama. Begitulah yang diajarkan Islam. Karena kalau keadilan tidak ditegakkan, maka semua kita akan terjalimi. Dan kita harus mendesak sebisa mungkin bagaimana supaya PBB bisa memerdekakan Palestina, hidup berdampingan dengan Israel. Silakan. Karena hidup berdampingan itu yang diinginkan oleh Aga Jamil. Kalau tidak bisa berdampingan, masih diperangi, semua kita harus membantu dan prihatin. Baik dengan cara mendesak PBB, mendesak OKI, baik dengan cara men-share kejaliman dan dengan cara-cara yang bukan hoax. Minimal kita setiap hari mendoakan saudara-saudara kita agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah diajarkan Islam, sehingga muncullah istilah ulama kita, hidup mulia atau mati syahid. Kalau kita diperangi, kuncinya dua, hidup mulia atau mati syahid. Mati syahid adalah salah satu cara mati terbaik. Daripada kita mati tenggelam di laut belawan, daripada kita mati di rumah sakit, daripada kita mati jatuh dari mobil tabrakan, daripada kita mati karena hal yang lain, lebih baik kita mati syahid. Kenapa? Mati syahid adalah cara mati terbaik.
maka hiduplah mulia atau mati syahid. Itulah yang dimiliki orang beriman. Maka orang beriman ini tidak takut mati. Orang berimannya rindu syahid, hebat jihadnya. Ini yang ditakuti orang-orang non-Islam. Dan ini harus kita tanamkan keyakinan kepada hati kita. Tidak ada mati terbaik salah satunya kecuali dengan mati syahid. Dan itu cara mati terbaik. Daripada kita matinya sakit, untuk apa? Mati juga. Daripada kita matinya ditabrak mobil, mati kita nanti kena stroke, kena ini, kena itu, untuk apa? Lebih baik mati syahid. Maka kalau kita diperangi, kita tidak boleh diam, harus melawan. Tapi kalau kita tidak diperangi, hidup damai, Islam sangat menjunjung akhlak dan kedamaian. Itulah yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan orang-orang soleh menunjukkannya dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah wawasan kita tentang ajaran Islam, bahwa sesungguhnya Islam itu sebenarnya ingin hidup damai berdampingan dengan siapapun tanpa kejaliman, karena itulah yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.